Halo Inlight People, kita jumpa lagi hari ini di podcast Inlight Channel. Hari ini kebetulan sangat spesial sekali. Kalau kemarin kita sempat banyak ngobrol tentang sudah dari bahas COVID, bahas toko retail. Nah, hari ini sangat spesial sekali juga. Kita di kali ini kita akan membahas, kita jauh nih ke Kota Medan. Kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana si arsitektur, interior design, dan masker yang ada di Jakarta. Oke, ini saya masih ngikutin protokol kesehatan kebiasaan. Jadi bagus, kebetulan di studio ini kebetulan Inlight People kita beritahu kami protokol kesehatannya sangat ketat sekali, dan di studio ini kebetulan mau tidak mau saya hanya berdua dengan kameramen saja ya. Dan sekali lagi untuk Anda semua juga jangan lupa jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jangan berkerumun, semua. Oke, hari ini sangat spesial. Kita bicara dengan seorang juga arsitek, desain interior, juga owner dari company yang berhubungan dengan interior dari Kota Medan. Dan kebetulan beliau hari ini juga berulang tahun di tanggal 27 Januari. Kita sapa dulu dari My Home Design Studio Kota Medan, Bapak Henry. Halo Pak Henry, halo, apa kabar? Gimana? Happy birthday nih. Iya, makasih Pak, makasih. Oke. Saya manggilnya, tadi kita udah Henry aja deh, manggil Henry Bro aja deh. Karena ini dilema bagi orang-orang seusia kami. Bukan ikut panggil Pak, jadi kami Oke, biar nampak lebih muda ya. Oke, Henry, happy birthday. Thank you Pak. Moga-moga makin sehat, makin sukses, makin besar juga My Home Design Studio-nya. Amin. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu deh. Yap. My Home Design ini sebetulnya lebih ke company apa sih? Actually kita lebih ke desain arsitektural sama interior. Oh, jadi dua-duanya diborong ya? Iya, dua-dua diborong. Arsiteknya ya, desain interiornya juga? Iya. Oke, office di Kota Medan? Office di Kota Medan, Pak. Oke, selain karena memang domisili di Medan, kenapa sih harus Medan? Jadi apa karena potensi yang lainnya masih banyak di Medan yang perlu dilakuin? Gini, kebetulan saya asalnya kan dari kampung, Pak. Oke. Sama saya juga orang kampung. Dari kampung. Okay. Jadi sekolahnya ya dari kelas SMP udah pindah ke Medan. Okay. Nah, habis itu kuliah di Medan. Okay. Terus ya pada tahun 2000-an kan arsitek itu masih belum ada ya. Bukannya belum ada, masih sedikit. Terus pembangunan juga belum begitu dahsyat seperti sekarang ini. Benar. Nah, jadinya dari kecil memang kita juga udah punya cita-cita. Pas 6 SD saya juga udah punya cita-cita mau jadi seorang arsitek. Waduh, itu cita-cita kebangsaan tuh. Ngitung-ngitungnya saya malu. Oke, terus. Nah, jadi dari kecil memang papa saya udah nanya, lu gede mau jadi apa lu? Papa nggak punya modal, nggak punya apa-apa. Sisa presiden. Nggak dibilang presiden. Jadi dibilangnya ya udah, saya memang pengen jadi seorang arsitek. Alhasil ya sekarang cita-cita saya tercapai jadi seorang arsitek. Terus untuk pengembangan, untuk dibilang pengembangan Kota Medan sebenarnya sekarang memang udah cukup bagus ya pengembangan Kota Medan. Ya. Terus untuk dari segi desain kebetulan saya kan lebih baik ke swasta, Pak. Ke owner langsung. Oke, swasta ya. Banyak proyek-proyek rumah tinggal, hotel. Oke, berarti dari My Home Design Studio ini, untuk saat ini lebih cenderung arsitekturnya apa interior desainnya nih? Lebih fokus ke arsitektur, Mbak. Arsitektur, berarti mulai dari zero ya? Yes. Oke. Contoh project nih, kalau tadi bicara hotel, saya juga bukan seorang hotel kebetulan. Kalau hotel kemarin kita desain di interior doang. Oh, oke. Boleh tahu nggak? Nggak apa-apa aku sebut merek. Hotel apa yang kemarin Bang desain? Boleh sebut merek. Nggak boleh, anggap aja kita promosin mereka gratis. Oh, Hotel Kiryat di Takengon. Oh, tapi lumayan jauh ya berarti ya? Iya. Oke, tapi lebih ke interior design. Ya benar. Oke, kalau kita bicara mengenai di Medan, kebetulan juga saya juga
sempat install di Sumatera ya, kecil di Sumatera. Tadi benar yang kata Henry bilang bahwa kalau di zaman kita dulu, ya anggaplah di tahun SMA di segala macam, arsitek itu kan suatu bidang yang wah nggak semua orang akan pilih dan nggak semua orang punya kesempatan bisa masuk ke sana kan. Betul. Nah di zaman sekarang kalau kita bicara beda dengan Jakarta dan segala macamnya. Karena bagaimana tingkat aware atau kebutuhan orang di Kota Medan terhadap pentingnya peran arsitek dalam proyek-proyek yang akan mereka gunakan. Ini di luar hotel dan lain-lain ya Pak? Ya. Jadi, residensial misalkan. Residensial. Ya. Jadi sekarang khususnya untuk residensial, Medan sekarang kan udah cukup padat ya. Jadi owner juga pasti sibuknya luar biasa banget. Jadi contoh saya ada salah satu project di Medan, ini owner agak biji dengan bisnisnya. Jadi dia juga nggak pala sempet untuk ngeliatin projectnya dia. Jadi dia hire saya untuk desain, dan saya bantuin dia untuk ngawas di lapangan. Jadi mulai dari ngawal sampai pengawasan juga ya? Ya, karena saya memang hobi Pak, suka. Jadi saya suka. Jadi setiap saya desain, udah itu saya ke lapangan, saya lihat apakah hasil desain saya dengan di lapangan teraplikasi dengan benar. Ini berarti antara yang Pak Henry desain dengan orang yang menjalankan, apakah ini satu company atau beda Pak? Itu kayak problem banget ya, PR banget. Yes, memang kita ada sedikit problem. Kadang hasil desain kita tidak sesuai dengan yang mereka bangun. Hanya saja kita mesti kontrol Pak di lapangan. Nah, kalau misalnya kita nggak kontrol di lapangan, bisa jadi kita bentuk persegi, bisa-bisa jadinya bulat. Iya benar. Jadi dari sini owner juga senang dengan adanya My Own Design Studio, di mana kita udah desain, kita bantu mereka untuk controlling. Seminggu sekali kita ke lapangan, kita ngecek apakah sudah sesuai dengan proyek kita, sesuai dengan desain kita gitu. Kalau misalnya ada masalah di gambar, otomatis kan arsiteknya langsung tahu, oh ini loh salahnya di sini loh, harusnya nggak boleh begini, harusnya begini. Jadi kita bisa bisa bekerja sama dengan pihak kontraktor di lapangan. Meskipun kadang agak ngeyel-ngeyelan ya. Yes, betul. Itu kita tahu sendiri, Pak. Iya kan, ngotot-ngototan gitu ya. Iya. Yang si arsitek dia, wah ini gue yang gambar nih. Yang kontraktor gue yang ngerjain. Gue yang ngerjain ini, gitu. Pak Henry, belakangan ini proyek yang dominan di handle oleh My Home Design Studio. Dan itu apa sih? Kebanyakan rumah Pak. Untuk bulan ini kita ada 2 proyek besar, kita desain dari tanah kosong, rumah, sama ada 1 desain kafe. Kafe. Yes. Konsepnya gimana kalau boleh tahu Pak ya? Kalau untuk rumah 1 minimalis, 1 lagi American Classic. Kalau untuk kafe kita ada ajuin konsep Korean style. Korean style. Yes, sekarang kan lagi zamannya ya, anak muda suka ini ya. Ya, mulai dari Korea. Sampai ke sabun muka semua Korea. Korea semua ya. Pak, berarti kayak gini, kita kalau tadi Pak Henry bicara mengenai selera ya, tadi jadi disebut juga American konsep. American Classic. Ya, American Classic itu kan kalau menurut, koreksi kalau saya salah, kalau menurut saya yang awam dengan bidang arsitek itu hanya orang-orang yang memiliki selera yang unik, aka tinggi. Kalau menurut saya, betul nggak sih Pak? Kurang lebih begitu. Iya kan? Karena dia ininya beda, karena stylenya beda. Terus di American Classic kan dia lebih banyak main ukiran-ukiran Pak. Ya, warna-warnanya juga main warna putih. Iya. Jadi kesannya itu seperti di Europe. Kayak semacam mereka tuh flooringnya udah bukan tembok kayak seperti biasa ya rata-rata ya. Main di kayu ya Pak. Main di kayu. Memang dia pakai. Memang untuk kalau misalnya untuk di Medan ya, memang kita sekat dinding segala macam tetap pakai kayu, tetap pakai batu. Hanya saja di finishingnya itu kita pakai kayu.
Oke, finishnya. Lebih ke esensi ya, Yes, ya. esensi. Oke. Kalau dari segi arsitektur yang lagi cenderung berkembang di Medan sendiri sekarang, orang Medan lebih cenderung minimaliskah atau minimalis udah lama berjalan atau gimana tuh Pak Henry? Nah, jadi tadi baru ada satu klien yang datang ya. Jadi ada klien di Medan, dia minta desain rumahnya kontemporer, Pak. Eksterior kontemporer, minimalis, dalamnya juga kontemporer. Jadi simple banget, nge-flat. Hanya saja bermain di window. Oke, bermain di window aja. Jadi dia jendelanya itu kita kasihkan frame aluminium warna gelap. Oke. Dindingnya dia pengen warna putih semua, Pak. Jadi sistemnya betul-betul kontemporer banget yang dia mau. Oke. Tanpa ada double screen, layering nggak ada, nge-flat begitu. Nge-flat banget ya. Betul. Oke. Itu kebanyakan anak muda, Pak. Anak muda lebih senang begitu, Pak. Oke. Kalau saya sih anak muda juga sih, Pak Henry, teman. Iya, betul. Saya mungkin lebih suka American klasik ya. Cuman ya. Bapak lebih suka American klasik ya? Iya, tapi memang budget lebih cenderung lebih tinggi, Pak. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Oke, Pak Henry, kita ngobrol ini tentang korelasi dari Bapak sebagai arsitek, interior design, company My Home Studio ini. Kita bicara sejauh mana sih Pak korelasi atau kebutuhan penataan cahaya untuk arsitek atau interior design dari klien-klien Bapak? Untuk sekarang ini Pak, memang dulunya kita masih belum ada satu partner bisnis di bagian konsultan lighting. Okay. Jadi selama ini kan kita ini sendiri sih, kita ngatur sendiri masalah lightingnya. Oke. Jadi kan Bapak advisor gitu ya? Yes, kita advice, kita maunya letakinnya di mana-mana saja lampunya. Oke. Nah, jadi untuk sekarang ini 1-2 tahun ini kan saya udah punya satu teman yang memang dia lebih jago di lighting. Jadi My Home Design Studio berbarengan dengan satu teman, sama-sama kita buat konsep lampunya mau gimana. Kita kasih tahu ke beliau, udah beliau susun mau besaran wattnya berapa, cocoknya ini pakai warna apa, ya kita discuss. Nah sebelum teraplikasi di lapangan kita mesti discuss, sehingga pada saat kita desain kita bisa tahu moodnya itu gimana. Kalau misalnya ngomong masalah lampu kan kita bisa samakan dengan mood. Ya betul. Ya dengan mood ya. Nah contoh ruangan kamar tidur kita pinginnya gimana, moodnya gimana? Apakah kita bisa buat moodnya lebih cozy, lebih agak lampu-lampu warm white, agak nyaman gitu. Jadi lebih ini sih, kita lebih kerjasama, konsep kerjasama. Oke, kalau kebanyakan dari klien dari My Home Design Studio Medan sendiri, kalau urusan lighting Pak, itu biasanya rewel nggak sih? Ada permintaan khusus nggak sih? Atau diserahin ke My Home Studio aja gitu? Ya kayak gitu. Yang untuk sekarang ini saya dapat sih banyak kan kita discuss. Oh discuss. Kita sama owner kita diskusi kira-kira lampunya kalau misalnya saya letakkan di sini boleh nggak? Jadi owner juga ada berinteraksi dengan arsitek. Oke. Karena dari awal memang dari My Home Design Studio selalu tekankan rumah ini adalah rumah dari Bapak. Ya. Nah, jadi keinginan Bapak itu gimana, Bapak kasih tahu kita. Palingnya kita memberikan ide-ide yang out of the box kepada Bapak, sehingga rumah yang terbangun itu jadinya lebih unik. Dari segi lighting, kita juga ada kasih masukan, Pak ini bagusnya lightingnya di sini Pak, di sini. Nah, kita tahu ada cerita sih. Oke. Tapi memang mungkin belum sedetail banget para customer khususnya untuk residensial ya Pak ya. Belum ya. Paling dia cuma menggambarkan, oke Pak saya mau rumah saya minimalis, plafon saya begini, lampunya bagusnya gimana ya. Paling begitu kira-kira. Palingan begitu aja, tidak terlalu spesifik seperti yang di Jakarta mungkin ya. Oke. Pak Henry, kira-kira lebih banyak mana main lampu kalau konsep untuk tipe konsep rumah yang selama ini Bapak
jalankan gitu lain-lain. Kalau lebih banyak sih sebenarnya di klasik, Pak. Klasik pasti ya. Ornamen. Iya, itu mesti ada spotlight, lampu-lampu tertentu. Spotlight, track Yes. light. Ya, betul. Oke. Kemudian untuk mempertajam unsur dramatisnya gitu ya Pak ya. Betul. Itu suasana pada saat malam hari itu penting banget, Pak. Kalau pagi hari sih nge-flat, Pak ya. Palingnya pakai cahaya matahari doang ya. Ya, betul. Ya, jadi pada saat malam hari itu memang ya kita sendiri juga kadang pada saat pemasangan lampu, dari saya pribadi saya ke sana Pak, ke proyek, saya lihat lampunya dihidupin itu gimana, apakah ada kurang, apakah ada terlalu terang, itu mesti kita feel, kita rasakan. Oke. Pak, berarti kalau bicara konsep American Classic, saya bicara American Classic dulu ya. Kebanyakan kalau untuk di indoor itu tetap dia main panel downlight juga, atau dia kayak main semacam filamen yang wah enggak. Kalau filamen enggak terlalu Pak, palingan untuk lampu-lampu spotlight ke dinding sama lampu downlight. Kalau untuk filamen palingan di ini aja, di dining room ya. Oke. Di dining room aja sedikit, di dining room ada sama di inilah di foyer-nya. Ya ada void tinggi, di lantai satu void tinggi sampai ke atas. Nah itu kita bisa kasih filamen yang panjang, palingan itu aja sih. Pak Henry, saya yes. mau tanya nih Pak, lebih sulit mana kira-kira sebagai seorang arsitek? Ini kita masih bicara rumah dulu ya. American Classic, kalau minimalis tuh Mediterranean atau kayak ala-ala Turki. Itu banyak juga sih kayak request seperti itu. Kalau sejauh ini belum pernah request sampai yang Mediterania sama yang gaya-gaya Turki ya Pak. Nah dari persentasenya kalau untuk American Classic kurang lebih 20%. Oh 20%. Nah 80% ya minimalis. Minimalis sampai sekarang masih ini Pak ya di Medan. Masih demen. Ya. Masih demen. Karena kan kalau misalnya konsep dari My Home Design Studio, setiap kali kita desain, kita selalu pentingkan cahaya, Pak. Betul. Kita pentingkan cahaya, biarpun rumahnya kecil, tapi pencahayaan yang bagus, cahaya alam itu banyak masuk, udara itu bisa berputar, sirkulasi bisa bagus, itu rumah biarpun kecil tapi nyaman, Pak. Betul banget. Iya kan, daripada rumah besar semua ketutup dinding, tidak ada sirkulasi, ya jelek, sirkulasinya jadi nggak bagus. Nah itu yang selalu kita buat di setiap desain kita. Sirkulasi udaranya itu berjalan dengan bagus, rumah itu banyak masuk cahaya, kita mengurangi listrik Pak. Ya betul. Mengurangin AC. Betul. Pak, tapi tadi Pak Henry bilang juga, saya setuju, saya pernah baca juga itu bahwa peran cahaya matahari atau cahaya malam itu sangat pengaruh juga untuk aspek arsitektur atau interior ya Pak ya. Iya betul. Nah, tapi kita bicara untuk iklim cuaca di Kota Medan, itu bukankah panas Pak? Gimana? Oke. Di Medan sekarang malah cenderung sering hujan. Sering hujan. Berarti lebih nggak masuk tuh berarti ya? Apanya? Kalau untuk cuaca mendung, orang lebih cenderung dia main efek rumah acak segala macam kan? Yes. Untuk konsumsi yang cuaca cerah ya? Iya. Jadi di sini ya, di Medan kan sekarang cuaca juga berubah-ubah, kadang hujan, kadang panas ya, nggak menentu ya. Nah, dengan adanya banyaknya jendela itu terbuka, sehingga udara itu bebas keluar masuk. Ya, pada saat biarpun hujan pun, udara itu bakal masuk, Pak. Nah, karena kita ada konsep di bagian tangga itu, di bagian atasnya itu kita ada satu void, di mana void itu yang difungsikan untuk perputaran udara, sirkulasi udara Pak, keluar masuk. Dari bawah angin itu buang ke atas, ya kan, perputaran udara terjadi. Oke, Pak Henry, kita balik lagi nih. Ngomong-ngomong, My Home Design Studio ini udah berapa lama sih Pak? Kalau sebenarnya My Home Design Studio kurang lebih udah ada 8 tahunan Pak. Lumayan ya. Nah kita jujur, saya jatuh bangun Pak di dunia arsitek Pak. Oke, boleh dong cerita. Selama 8 tahun kita dulu punya kantor sendiri. Habis itu mau cakap
tiba-tiba project nggak ada, bankrupt. Habis itu saya bangkit lagi, Pak. Bangkit lagi, saya bangun lagi. Baru pada saat tanggal 8 Januari 2021 inilah kita punya kantor baru lagi, Pak. Oh, kalau boleh tahu di jalan apa, Pak? Persisnya, Pak? Jalan Pancing, Pak. Jalan Pancing, Komplek MMTC. Oke. Nanti kita boleh juga bantu juga. Nanti kita cantumkan di situ juga. Boleh ya Instagramnya My Home. My Home Design Studio kita jatuh bangun, Pak. Kita My Home Design Studio jatuh bangun, Pak. Oke, apa tuh Pak suka dukanya kalau kita boleh tahu tuh, Pak? Kalau suka dukanya ya kadang jumpa sama klien yang tidak mau ngikutin ide kita, Pak. Ide kita, ya. Betul. Kita mesti ngikutin dia. Jadi dalam artian kita arsitek atau bukan sih? Ya, betul. Nah, saya pernah sampai saya cut project gara-gara itu. Oke. Kita di steer, Pak. Jadi kita arsitek kan seharusnya kita bisa memberikan ide-ide, bukan yang kita di steer gitu loh. Kalau di steer saya kontraktor dong. Iya. Oke. Tapi gimana? Banyak, Pak. Banyak. Tapi gimana sih My Home Design Studio sendiri, Pak? Di satu sisi betul, arsitek itu harus menyampaikan juga karya-karya. Tapi kadang kita tuh perang dengan ego kita. Idealisme itu perlu. Idealisme itu menjadi sebuah karya yang akan kita presentkan. Betul nggak sih, Pak? Betul. Iya, betul sih, Pak. Itu saya setuju juga karena antara kita bicara income, tapi antara kita bicara reputasi. Investing your company. Ya nggak, Pak? Betul. Sebenarnya service kita mesti bagus, Pak, di dunia arsitek, Pak. Iya. Sales after service itu luar biasa, kita harus tekankan. Jadi kita bukan cuma hanya mendesain, habis itu desain kita serahkan ke klien, kita ambil duit, kita kabur. Enggak. Kita biarpun kita udah dibayar, tetap kita bantuin, Pak. Bantuin dalam artian maksudnya kita bantuin milih keramik, milih wallpaper, milih dari segi material-material kita kan bantu milih, Pak. Contoh, saya tahun lalu sebelum COVID kita ke China. Saya sampai dibayar sama salah satu klien, saya disuruh ke China, saya milih. Apa milih untuk material? Yes. Kalau boleh tahu material apa, Pak, sampai ke China harusnya? Banyak, Pak. Dari satu bangunan semua lah, dari lantai, keramik, kursi, meja, semua, Pak. Ya, kita pilih yang belum pernah kita lihat di Medan ya. Kita milih. Barang-barang yang belum pernah ada kita pilih. Berarti betul-betul oriental banget dong konsep desain. Oke, Pak Henry, kita mau tanya, Pak, dari My Home Design Studio ini, kira-kira menurut Bapak seberapa penting kira-kira peran pencahayaan untuk sebuah arsitektur atau interior desain? Jujur saya bilang sangat penting kalau untuk lighting. Sangat-sangat penting. Biarpun dindingnya nge-flat polos, kita cuma memberikan satu frame lukisan, itu dengan ada lampu aja udah membuat suasananya beda, Pak. Hidup ya? Yes. Contoh ini di ruangan saya, Pak. Ini lukisan doang, Pak. Iya. Saya ada kasih lampu, Pak. Lihat. Oke. Nah. Oke. Cuma ada 2 lampu spotlight, jadi ruangan saya jadi hidup. Iya, betul. Iya kan? Betul. Dan efek dramatisnya dapat, terus lebih mempertajam ya, Pak ya? Betul. So, besok kayaknya spotlight Bapak coba ganti LED ya, lebih bagus kayaknya. Sponsorin dari LED ya, mau disponsorin ya. Oke. Nanti tinggal kontak Fania Anderson. Iya. Mau minta sponsor dari Fania nih. Oke. Jadi sangat penting, Pak ya. Jadi, betul, sangat penting, Pak. Sangat penting sekali. Jadi berarti ketika Bapak mempresentasikan sebuah proyek awal kepada klien, berapa puluh persen sih, Pak, Bapak bicara tentang pencahayaan? Awalnya pasti kita bicara konsep dari segi fungsi ruangan ya. Penataan ruangan, habis itu pencahayaan alami, angin. Nah, siap itu baru saya bicara yang pendukung adalah lighting. 40% di lighting, Pak.
60% udah ya? 40% di lighting, 60% udah penataan ruang-ruang sama fungsi ruang tersebut, Pak. Oke. Karena saya desain, kalau saya desain saya lebih pikirkan fungsinya, jangan sampai ada ruang yang terbuang sia-sia, Pak. Betul. Betul, Pak ya? Betul. Setuju ya? Setuju sekali. Itu selalu saya pikirkan. Oke. Pak Henry, Yes. boleh nggak Bapak kasih tips itu buat night people yang sedang membangun rumah atau lagi proyek apa? Bagaimana sih saran Bapak untuk penataan cahayanya mereka itu? Kalau misalnya untuk tipsnya untuk pencahayaan, saya bilang pencahayaan alami dulu, Pak ya. Oke, iya betul. Ya. Jadi setiap rumah biarpun kecil maupun besar tetap harus ada pencahayaan alami. Ya. Biar bisa jadi dari samping, dari atas atau dari depan. Itu mesti ada. Baru dibarengin dengan tambahan lampu. Alami tetap. Karena konsep saya saya fokuskan ke pencahayaan alami, anginnya dapat, baru yang ketiga adalah lampu. Oke, lampu. Nah, penambahan lampu itu juga kita ada tempat masing-masing, tidak bisa kita asal letak. Betul. Nah, jadi kita mesti pinter-pinter gimana cara penempatan lampunya. Apakah kalau misalnya contoh lampu itu kan nggak mungkin pas di atas tempat tidur kita, ya kan? Nah, lampu itu harus setelnya di mana? Di bagian samping. Kalau di atas tempat tidur nggak tidur Pak. Nggak tidur Pak, hilau gitu loh. Iya betul. Nah, jadi yang terpenting sih penataan cahayaan alami, pemilihan lampunya, baru suasana bisa dapat. Oke, betul banget sih Pak. Jadi saya sangat setuju sekali. Saya rangkum bahwa tadi dari Pak Henry bahwa adalah kalau Anda lagi membangun, katanya adalah cahaya alami, pemilihan, penataan, dan pasti efisiensi. Ya, Pak, efisiensi yes. Itu betul. That's why we choose LED gitu kan. Ya, betul. Satu lagi sih memang kebetulan kita memang untuk cahaya alami itu yang paling terbaik memang cahaya matahari. Tapi juga di light itu ada Pak, kita punya down light yang itu bisa dimmer. Ada 3 option, bahkan dia CRI-nya sampai 95, sangat memberikan hasil lebih original pada objek yang di sinar itu. Jadi bisa lihat bisa terang buat kita. Oke, Pak Henry, kira-kira nanti untuk people misalkan yang ada suka Medan kemudian tertarik di karya-karya di sana, berarti bisa dong mampir ke sosial media, ke sosial media boleh. Oke, boleh disebut nggak apa-apa, nanti kita tulis di bawah. My Home Design Studio official. My Home Design Studio official. Oke, people nanti akan ada di bawah nih, nanti Anda akan lihat. Ya. Untuk Anda khusus untuk Kota Medan. Jadi semua masuk kayak hotel, rumah, apapun yang bernama bangunan ya Pak ya? Iya, bisa. Masuk semua ya? Masuk. Oke, satu lagi terakhir nih Pak Henry. Iya. Banyak company juga di bidang yang sama di kota Anda. Kenapa orang atau people harus pilih My Home Design Studio Medan sebagai pilihannya? Nah, yang saya selling bisnis saya adalah di service, Pak. Oh, luar biasa. Oke, itu yang paling penting. Saya di service. Iya, itu paling penting. Idea kita bisa sharing. Saya biasanya kalau misalnya idea kita sering sharing sama klien. Nah, kalau idea saya bisa memberikan ide-ide yang out of the box, sama kita bisa memberikan kenyamanan. Jadi klien itu udah ke Home Design Studio itu bukan sebagai klien tapi sebagai teman, Pak. Bisa setuju, Pak. Kita buat klien seperti teman kita sendiri, abang kita, adik kita, kakak kita, keluarga kita, Pak. Jadi kita desain itu seperti kita desain untuk rumah kita sendiri, Pak. Oke, betul. Betul, Pak ya. Betul, jadi setuju. Kita desain pakai hati.
Betul-betul kita desain pakai hati, kita bantuin juga, feel 100% kita bantuin sampai dia orang juga merasa, wah ini orang betul-betul luar biasa bagus gitu. Feel, chemistry, dan experience itu satu ya Pak ya? Betul Pak, itu yang penting Pak. Benar, yang jago desain banyak Pak di media. Banyak, iya saya baru mau bilang. baru saya mau bilang. Bukan cuma saya. Iya, betul. Ini antara satu profesi, kemudian antara apa ya, service itu pun juga setuju banget. Penting. Tadi yang Bapak bilang saya setuju. Jadi buat yang people yang Kota Medan dan sekitarnya, itulah alasannya kenapa sebaiknya Anda pilih My Home Design Studio. Jadi semua bawah sini ada. Pak Henry, thank you banget. Hari ini luar biasa collab-nya, sangat spesial juga di tanggal 20 Januari. Pas hari ulang tahun ya. saya nggak tahu malah ini banyak yang ada. Mudah-mudahan juga kami juga bisa dari Bapak pribadi sehat, sukses, main hobi sensitif, semakin besar, semakin berkembang. Amin Pak, amin. Dan memberikan service yang terbaik. Ya. Siap. Dan bosan kita collab terus ya Pak ya. Boleh kita bisa sharing Pak. Oke, kalau gitu saya ucapin terima kasih pakai bahasa Batak. Mau lihat deh. Betul Pak ya? Betul mau lihat deh. Salah. Pak Henry, thank you, terima kasih banyak. Thank you atas waktunya. Oke, terima kasih Pak Henry. Ya, people, demikian ngobrol kita tadi dengan Bapak Henry dari My Home Design Studio Kota Medan. Anda bisa lihat di Instagram ini. Sudah lihat semua bagaimana luar biasanya karya-karya beliau, servis beliau. Jadi saya rasa itu pilihan yang sangat tepat sekali. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di next podcast live. Saya Gary pamit. Tetap jaga kesehatan. Thank you.